إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الجامع رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah para jamaah sekalian, pada kesempatan hari ini kita berkesempatan untuk bisa kembali melaksanakan aktivitas tafakkur fikih, yaitu aktivitas memahamkan diri kita tentang dinullah sebagai bekal dan panduan kita di dalam memahami hidup ini agar hidup kita menjadi terbimbing, menjadi terarah ketika kita berusaha mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan ini. Para jamaah sekalian, hari ini kalau kita akan membahas tentang bagaimana meneladani kehidupan para sahabat, karena Rasulullah SAW maupun di dalam Al-Quran banyak menyebut bahwa generasi para sahabat ini adalah generasi yang terbaik, yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan barometer dan pusat percontohan dari seluruh kaum muslimin dalam proses membangun iman dan amal solehnya. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi muslim yang baik, bagaimana bisa membangun iman dan amal soleh dalam hidup kita, maka tidak ada jalan kecuali kita meneladani kehidupan para sahabat. Karena nanti banyak orang-orang Islam, para jamaah sekalian, banyak kaum muslimin mereka membangun pemahaman Islamnya, tapi seringkali mereka tidak cermat di dalam mengambil rujukan, ya, tidak cermat dalam mengambil rujukan, sehingga nanti muncul model-model bentuk-bentuk Islam yang aneh-aneh. Ya, misalnya ada sebagian umat Islam mereka mengambil ilmu dan pemahaman Islam dari kalangan orientalis misalnya. Orang orientalis itu artinya orang yang menjadikan Islam itu sebagai sebuah ilmu yang mereka pelajari. Ada mata kuliah namanya Islamologi, tapi Islam itu bukan menjadi sebuah keyakinan. Itu cuma menjadi sebuah bahan pelajaran aja. Yang justru tidak sedikit orang orientalis itu mereka mengajarkan Islam, mempelajari Islam, tujuannya adalah untuk mencoba mencari-cari titik-titik kelemahan Islam untuk kemudian ditanamkan subhat-subhat, ya, itu kepada generasi kaum muslimin, sehingga muncul kaum muslimin yang akhirnya justru malah ragu dengan Islam. Nah, kalau kita ingin bagaimana menjadi pribadi yang bisa menjalankan Islam dengan baik, maka tidak ada jalan kecuali kita merujuk, ya, kita meneladani generasi terbaik dari umat ini, yaitu generasi pertama Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang dimaksud generasi pertama ini adalah yaitu generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang Allah ridhoi mereka. Dan yang dimaksud sahabat itu pengertiannya adalah mereka yang bertemu Nabi, mereka bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan muslim, gitu ya. Karena nanti banyak orang yang bertemu Nabi tapi hari itu mereka menentang, itu bukan dikategorikan sebagai sahabat. Yaitu mereka yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan muslim dan juga matinya dalam keadaan muslim, baik masih muda maupun sudah dewasa. Dan mereka adalah generasi terbaik umat ini, ya, karena kenapa? Ini diabadikan di dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah. Ya, mereka diabadikan tentang posisi dan keutamaan mereka. Ya, contohnya apa? Contohnya kita lihat surat ketiga ayat ke-110.
Surat Al-Imran, surat ketiga, ayat yang ke-110, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang pertama kita lihat di dalam surat ketiga ayat 110. Di dalam ayat itu Allah menjelaskan, ada redaksional yang berbunyi kuntum khayra ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Kalian ini adalah umat terbaik. Para mufassir, para jamaah sekalian, para ahli tafsir menjelaskan maksud ayat ini. Yang dimaksud kuntum khayra ummatin dalam ayat ini, kalian umat terbaik itu adalah para sahabat hari itu. Para sahabat hari itu diberi gelar oleh Allah sebagai apa? Khayra ummah. Kalian ini umat terbaik. Nah, gitu. Itu pengertian yang pertama ya dari ayat ini. Yang kedua, pengertian kedua dari ayat ini yang dimaksud dengan kuntum khayra ummatin itu artinya umat Islam. Umat Islam dibanding seluruh umat manusia, maka umat Islam itu adalah yang terbaik. Karena kerjanya selalu menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, dan mengajak manusia beriman pada Allah. Jadi dibanding seluruh manusia, maka umat Islam itu yang terbaik. Tapi di dalam diri umat Islam yang terbaik itu adalah para sahabat. Nah, gitu. Ya, di dalam diri umat Islam itu yang terbaik adalah kelompok para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasannya yang pertama, lihat, diabadikan di dalam Quran dan Sunnah kemuliaan-kemuliaan mereka. Allah katakan mereka yang pertama adalah sebagai umat yang terbaik. Yang kedua, mereka adalah kelompok manusia yang telah diterima taubatnya oleh Allah dalam surat ke-9 ayat 117. Ya. Mereka itu adalah kelompok manusia yang sudah diterima taubatnya. Dalam surat ke-9 ayat 117 dikatakan, laqad taballah, sungguh Allah telah menerima taubat. Nah, gitu. Sungguh, bahkan dengan menggunakan bentuk taukid, ya di situ, sungguh Allah telah menerima taubat, bukannya baru mau menerima, tapi sudah diterima taubatnya. Siapa? Laqad taballah 'alan nabi, yaitu kepada para nabi, wal muhajirin wal ansor, juga orang-orang muhajirin dan ansor, itu sudah diterima taubatnya. Alladzina tabauhu fi sa'atil usra, yaitu mereka yang selalu mengiringi Rasulullah di masa kesempitan, ketika masa tertekan, terintimidasi, ya, dalam tekanan yang sangat berat, mereka tetap bersama Rasul. Min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum, pada hari di mana waktu itu hati sebagian besar manusia sudah mulai goncang dan ingin berpaling karena beratnya kondisi yang mereka alami, tapi mereka tetap bersama Rasulullah. Tsumma taba alaihim, akhirnya Allah menerima taubat mereka. Nah, kalau kita kira-kira kita sudah tahu belum? Kira-kira kalau kita taubat kita ini sudah diterima sama Allah belum? Kira-kira kita bisa pastikan nggak? Kita belum tahu ya. Insya Allah itu harapan kita, doa. Mudah-mudahan kalau kita taubat kita diterima. Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau sahabat, lihat, sahabat itu Allah yang menyatakan, bukan mereka ngaku-ngaku, Allah yang menyatakan. Allah telah terima taubat. Nah, gitu. Bahkan dibilang mereka ini umat terbaik. Lihat. Jadi diabadikan, ya. Kemudian apa lagi? Kelompok sahabat itu adalah orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Bayangkan. Mereka adalah orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Di dalam surat ke-48 ayat yang ke-18. Ya, surat ke-48 ayat yang ke-18. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Fat, di sini juga sama bentuknya. Kalau tadi Allah katakan laqad taballah, maka di sini dikatakan apa? Laqad radiyallah. Sungguh Allah telah ridho. Nah, gitu. Juga menggunakan kata taukid. Sungguh Allah telah ridho, bukan baru mau meridhoi, tidak. Sungguh Allah telah ridho kepada siapa? Anil mu'minin, kepada orang-orang beriman hari itu. If yubayi'unaka, yaitu orang-orang beriman yang hari itu mereka berbaiat kepadamu Muhammad, bersumpah setia padamu Muhammad hari itu, tahta sajarah, bersumpah setia di bawah pohon.
ayat ini bercerita tentang kisah Bai'atur Ridwan. Ya, namanya ada sebuah momentum, ada peristiwa Bai'atur Ridwan, yaitu sumpah setia yang diridhoi. Kenapa terjadi Bai'atur Ridwan? Karena mereka mendengar kabar sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an ditawan oleh musuh. Maka mereka berkumpul bersumpah setia sama Rasul, "Ya Rasulullah, kami bersumpah setia untuk membebaskan Utsman sampai tetes darah penghabisan." Nah, gitu. Mereka ingin bela saudaranya yang sedang ditawan. Itu karena pernyataan itu mereka bersumpah setia ingin membela saudaranya, maka turun ayat ini. Sungguh Allah telah ridho kepada orang beriman hari itu yang ketika mereka bersumpah setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah tahu tentang isi hati mereka, Allah turunkan ketenangan kepada mereka, dan Allah berikan kemenangan yang dekat. Ya, tidak lama kemudian terjadi Futuh Mekah. Ya, jadi bayangkan para jamaah sekalian, kalau kita kan kalau ditanya nih, hidup apa sih yang dicari? Ya hidup mau cari ridho Allah, nah, gitu kan ya. Kira-kira kita sudah dapat ridho Allah belum? Insya Allah maunya begitu. Nah kalau ini enggak, laqad radhiyallahu, sungguh Allah telah ridho. Udah dapat ridhonya, bayangkan. Itu sahabat dimuliakan, diterima taubatnya, diridhoi oleh Allah. Makanya mereka dijadikan standar parameter utama di dalam kita membangun Islam. Ya, membangun iman dan amal saleh kita, rujukannya ke sana. Inilah generasi terbaik. Maka aneh ya para jamaah sekalian, kalau ada orang Islam ngaku muslim tapi malah mencaci maki para sahabat. Ini aneh. Nah ya, ada apa ajaran apa itu? Syiah itu mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar, mencaci maki Utsman, Aisyah radhiyallahu anha dicaci maki dengan kata-kata yang kotor. Padahal yang mencaci ini taubatnya belum diterima, belum dapat ridho Allah, belum jadi orang terbaik, tapi mencaci maki para sahabat. Bagaimana bisa begitu? Di antara kesesatan Syiah itu yang sangat fatal. Ya, setelah masuknya Abdullah bin Sabah ya dalam golongan Syiah, maka dia merusak Syiah. Kemudian mengagung-agungkan Ali secara berlebih-lebihan. Ya sampai-sampai sekte Syiah mengatakan apa? Malaikat Jibril itu salah ngasih wahyu. Harusnya ngasih wahyunya ke Ali bin Abi Thalib, bukan ke Rasulullah Muhammad. Bayangkan. Sampai mereka beranggapan gitu, saking memuja-muja secara berlebihan Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib tidak pernah punya keyakinan seperti itu. Ini masuk seorang Yahudi namanya Abdullah bin Sabah yang membuat kerusakan ya, di dalam sekte Syiah ini, yang akhirnya menjadi sesat ya hari ini. Nah maka ini jadi rujukan utama para jamaah sekalian. Kalau kita ingin mempelajari iman dan Islam dari diri kita, harus kembali kepada Rasulullah. Sebagaimana hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, ya khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Jami'us Shaghir, Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah pada kurunku. Atau dalam redaksional hadis yang lain dikatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun itu adalah kurunku, masa. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya. Dalam hadis Rasulullah pun dikatakan begitu. Sebaik-baik kurun adalah kurunku. Kemudian setelah itu dan setelahnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ya, wa may ya'is minkum min ba'di, siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan menyaksikan perselisihan yang banyak di tengah manusia. Muncul berbagai macam perselisihan. Itu Rasulullah sudah prediksi, Rasulullah sudah kabarkan itu akan muncul banyak perbedaan-perbedaan. Maka bagaimana solusinya? Ternyata solusinya Rasulullah mengajarkan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus kembali kepada sunnahku dan sunnah para sahabat. Nah, gitu. Yang lurus dan mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang sunnahku dan sunnah sahabat itu dengan gigi geraham kalian. Pegang dengan kuat. Ya, dalam hadis pun disebutkan begitu. Generasi sahabat ini menjadi parameter
ya, yang harus kemudian diikuti dan dipegang. Nah, maka para jamaah sekalian, setelah kita mengerti dan memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kelompok pertama ini, dimuliakan oleh Allah di dalam Quran dan Sunnah, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan untuk kita